Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, akhir-akhir ini kita kembali dipertontonkan dengan konflik antara Israel dan Palestina, di mana kedua negara ini kemudian saling menyerang. Nah, ini kemudian hubungannya dengan Indonesia, saya kira Pak Jokowi telah melakukan upaya-upaya dari dulu hingga saat ini untuk kemudian bagaimana kedua negara ini bisa berdamai dan mengembalikan situasi pada situasi yang kondusif. Dan di beberapa media kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa PBB kemudian harus menyampaikan dan menarik bagaimana mengambil kesimpulan untuk kemudian menarik pasukan Israel yang hari ini mungkin menduduki Palestina. Ya, saya kira memang ini adalah kenyataan yang saya kira tidak bisa dinafikan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai presiden kita, selalu melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah agar konflik dari kedua negara ini antara Israel dan Palestina ini bisa reda dan bahkan berdamai. Kemudian kedua negara ini bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita semua bisa menilai bahwa konflik antara kedua negara ini sebenarnya bukan konflik agama atau bukan karena masalah agama, yang lebih domain dari kedua negara ini yang menjadi sebab dan pemicu dari konflik ini sebenarnya adalah politik dan kekuasaan dan batas-batas wilayah dan seterusnya. Jadi kalaupun kemudian ada embel-embel agama, itu saya kira memang hanya bumbu-bumbu saja untuk kemudian menjadi pemicu dari konflik dari kedua negara ini. Tapi yang menjadi esensi dari konflik dari kedua negara ini adalah politik dan batas-batas wilayah yang dimana kedua negara ini memang berdekatan dan berbatasan. Jadi kalau ada kemudian kelompok-kelompok yang dimanapun itu termasuk Indonesia yang meramu masalah ini bahwa ini adalah konflik antara agama, itu saya kira memang tidak jelas isunya dan hanya kelompok-kelompok kemudian yang mau memanfaatkan perang dari kedua belah pihak ini untuk kepentingan kelompok dan kepentingan dirinya sendiri. Nah, maka terkait dengan hal ini ada kemudian hal yang dipertontonkan lagi oleh Ahmad Husainuddin, yang dimana Ahmad Husainuddin ini adalah kelompok yang kemudian selama ini memang selalu membawa diri dengan membawa-bawa nama agama, yang dimana kelompok ini itu terhimpun dalam HTI dan FPI yang selama ini membuat aksi-aksi demonstrasi dan sebagainya termasuk dalam rangka membela Palestina. Nah, sedangkan kita semua sebenarnya juga membela Palestina sebagai misalnya orang yang beragama Islam, dan tentu kita turut prihatin atas konflik yang terjadi selama ini, selama bertahun-tahun, yang dimana Palestina ini memang kalau dilihat seolah dijajah oleh Yahudi Israel ini. Nah, kelompok kemudian di mana Ahmad Husainuddin ini dengan kelompok HTI ini kemarin itu melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan besar Amerika Serikat dengan membawa tuntutan dan sebagainya. Padahal kalau dilihat sebenarnya kondisi ini kemudian tidak membuat konflik dari kedua negara ini menjadi bisa reda dan seterusnya. Kalau dinilai bahwa Ahmad Husainuddin ini bahkan membuat hal ini kemudian lebih gaduh, karena pertanyaannya kemudian apa hubungan dari kelompok yang dibawa oleh si Husainuddin ini melakukan aksi demonstran ini dengan misalnya dalam rangka untuk mendamaikan kedua negara yang berkonflik ini. Karena andil dan peran yang seharusnya yang dilakukan dan diambil oleh Husainuddin ini tidak sampai pada bagaimana dia bisa mengatur konflik dari kedua negara ini, karena
kalau berbicara tentang konflik dari kedua negara, saya kira ini adalah andil dari negara dan kepala negara, anggaplah presiden yang kemudian bisa masuk ke PBB dan melakukan upaya perdamaian atas nama negara dan bagaimana kedua negara ini konfliknya bisa reda dan bahkan tidak lagi terjadi konflik. Tapi kalau misalnya sekelas Husainuddin dan kawan-kawan, sekelasnya kita misalnya sebagai rakyat biasa, saya kira itu tidak menjadi bagian terpenting untuk kemudian bagaimana konflik dari kedua negara ini itu bisa menjadi reda. Untuk itu mari langsung kita saksikan saja dulu apa yang dilakukan oleh Ahmad Husainuddin dan kawan-kawan yang ribut dengan polisi di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Kita saksikan. Anda punya kedutaan besar di negara kami. Anda katanya negara kampiun demokrasi, tapi Anda tidak bisa menerima kami hanya karena dalih apa? Kalau Anda katakan bahwa Hamas adalah teroris, saya tegaskan di depan kedutaan besar Amerika, yang teroris adalah Amerika. Amerika adalah negara teroris yang melindungi entitas teroris, yakni Yahudi Israel. Saya sampaikan kepada Joe Biden, kalau Anda memang mengangkat nilai-nilai demokrasi, kalau Anda negara yang memang menjunjung tinggi demokrasi, ayo diskusi dengan kami. Kami hanya ingin beraudiensi, menyampaikan aspirasi dari peserta. Jadi Anda jangan munafik. Iya, sebagaimana kita saksikan, kalau begini cara-cara kemudian dilakukan oleh kelompok Ahmad Husainuddin ini yang hari ini kita saksikan di berbagai media bahwa memang mereka melakukan aksi dengan tuntutan bagaimana bisa berkomunikasi dan berdialog dengan kedutaan Amerika Serikat. Tapi kalaupun kemudian esensinya ini baik, tapi caranya saya kira yang kemudian tidak membuat kita respect terhadap masalah yang kemudian dibawa oleh Husainuddin dan kawan-kawan ini. Karena negara Palestina dan Israel yang perang di sana, kemudian kita di Indonesia juga bahkan ribut dan sampai bentrok dengan polisi misalnya, antara masyarakat dan polisi yang dibawa oleh Ahmad Husainuddin ini. Jadi kelompok ini memang sebenarnya selama ini inilah kemudian yang dilakukan, melakukan aksi-aksi demonstrasi dengan cara-cara seperti ini, memaksa-maksa diri dengan aspirasi-aspirasi yang kadang-kadang sebenarnya baik, tujuannya baik, namun cara-caranya yang kemudian membuat kita tidak respect dan suka terhadap masalah-masalah yang kemudian dibawa oleh Husainuddin ini. Apalagi terlebih pada saat ini kemudian dia membawa masalah antara Palestina misalnya dengan Israel ini, ya saya kira cara-caranya kemudian yang tidak ini, karena hal ini kemudian hanya membuat kegaduhan dan bahkan menjadi ribut di negara kita, di negara kesatuan Republik Indonesia, padahal yang berperang dan konflik besar itu adalah antara Israel dan Palestina. Tentu ini menjadi catatan bahwa kita semua bahwa cinta Israel sebagai misalnya sesama muslim, dan kita tentu membela mereka dan berharap upaya perdamaian antara kedua negara ini harus terus dilakukan oleh kepala negara, oleh PBB, bagaimana konflik dari kedua negara ini bisa reda dan bahkan tidak lagi terjadi konflik-konflik atau perang seperti yang kita saksikan saat ini. Namun catatannya adalah tentu dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik, dengan menyampaikan misalnya lewat tulisan-tulisan, dengan mendorong pemerintah kita untuk terus melakukan upaya-upaya perdamaian, dengan menyurati, dengan bahkan dengan demonstrasi, namun dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara yang dilakukan oleh Ahmad Husainuddin dan kawan-kawan kelompok HTI ini, yang nyata hari ini selalu membuat keributan-keributan dan repot jadinya, memacetkan jalanan, merepotkan aparat kepolisian, merepotkan masyarakat yang tidak ikut pada demonstrasi itu, karena ini berimplikasi pada putaran ekonomi secara keseluruhan
kalau kemudian kelompok-kelompok ini terus melakukan hal-hal yang di luar dari hal yang baik yang seharusnya dilakukan untuk dalam rangka membela Palestina dan melakukan upaya perdamaian. Tapi lagi-lagi kelompok ini catatannya adalah ya memang senang dengan hal-hal seperti ini, karena kalau dilihat secara jelas, dikaji secara mendalam, jauh ke sana, tujuannya sebenarnya bukan untuk itu. Karena kalau saya lihat, mereka juga tahu sebenarnya bahwa Palestina dan Israel ini bukan konflik agama, tapi kemudian mereka memanfaatkan ini untuk memuluskan tujuan mereka dan membuat keributan di Indonesia, karena mereka punya tujuan tertentu, ya bahwa kalau Indonesia ini chaos dan ribut, maka mereka seolah akan berkuasa dan akan membangun negara khilafah yang menjadi tujuan-tujuan mereka selama ini. Akhirnya jadinya begini, repot, dan bahkan ini tidak menjadi solusi, dan ini bisa menjadi ketersinggungan dan menjadi pemantik misalnya Amerika yang hari ini dijelek-jelekan, dikata-katai misalnya sebagai teroris apa dan sebagainya. Kalaupun kemudian memang iya, tapi saya kira cara-caranya tidak seperti ini, karena upaya perdamaian dari sebuah negara, dari dua negara misalnya berkonflik, itu bukan andil dari masyarakat biasa seperti kita misalnya dan Ahmad Hasinuddin, tapi itu lebih kepada negara-negara bagian yang kemudian bisa negara-negara bagian yang masuk di PBB yang kemudian bisa melakukan upaya perdamaian bahwa konflik ini seharusnya seperti ini, dan kalau berdamai akan seperti ini, dan berdampak baik terhadap ekonomi dunia secara global seperti itu. Ya, tapi ya beginilah jadi kalau Ahmad Hasinuddin ini orang yang selama ini bersumbu pendek, pemantik yang berbahaya dan sumbunya pendek, akhirnya di mana-mana ledakan-ledakan yang dilakukan oleh Hasinuddin ini membawa-bawa orang ini dan membuat keributan-keributan seperti ini, baik provokasi antara rakyat dengan rakyat misalnya dengan pemerintah, dan hari ini terjadi bahkan dia, kalau saya lihat itu memprovokasi antara kelompok aksi ini dengan pihak kepolisian yang mengamankan kedutaan besar Amerika Serikat pada saat itu. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.